Halo semua, saya Zulfa Prawira Negara. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perintah dasar di Linux Debian 11 CLI. Jika kalian belum menginstalasi Linux Debian 11 CLI, maka tontonlah video tutorial berikut ini. Jika sudah, mari langsung saja kita buka Linux Debian 11 CLI yang sudah kita instalasi. Jika sudah kalian buka, kalian akan ditampilkan dengan tampilan Group Bootloader, yaitu jika kalian memiliki lebih dari satu operating system atau OS, kalian akan diberikan pilihan mau menjalankan OS yang mana. Di sini kalian pilih saja pilihan paling atas, yaitu Linux Debian 11. Lalu kita tunggu saja. Nah, untuk menggunakan perintah dasar yang akan saya tampilkan di video kali ini, kalian harus menggunakan akun root ya. Bagaimana tuh caranya untuk login ke akun root? Caranya yaitu login dengan username root dan masukkan password. Passwordnya sesuai yang sudah kalian isi sebelumnya pada saat instalasi. Karena password saya adalah 123, maka saya tulis 123. Di Linux Debian 11 ini, password yang kalian tulis tidak akan ditampilkan sebagai simbol, melainkan hanya kosong, padahal sudah kalian tulis. Jika sudah berhasil login dengan akun root, maka di sini akan ditampilkan root @zul.2 garis melengkung atas dan hashtag, yang artinya root itu sebagai user yang digunakan saat ini adalah user root, dan Zul adalah hostname yang kalian tulis pada saat instalasi. Garis miring di atas itu adalah direktori yang sedang aktif atau yang sedang dibuka. Simbol ini menunjukkan bahwa kalian sedang berada di direktori root. Lalu hashtag adalah hak akses. Jika menggunakan akun root, maka simbolnya adalah hashtag. Tapi kalau menggunakan akun user biasa, maka simbolnya akan berubah menjadi simbol $. Jadi di sini direktori itu sama seperti folder. Dan perlu diingat, direktori atau folder itu bukan file. Jadi file dan direktori atau folder itu berbeda. Contohnya seperti ini. Oke, karena sudah paham, mari kita ke perintah dasar yang pertama. Perintah dasar yang pertama yaitu pwd, singkatan dari Print Work Directory, yang kegunaannya adalah untuk mengecek direktori atau folder yang sedang aktif atau sedang kita buka saat ini. Jika kita lihat, sekarang kita berada di direktori root. Lalu selanjutnya adalah mkdir atau singkatan dari make directory, yaitu digunakan untuk membuat direktori atau folder baru pada direktori yang sedang aktif saat ini. Misalnya kita tulis mkdir musik. Loh, kok tidak terjadi apa-apa? Nah, cara mengeceknya yaitu dengan ls, yaitu singkatan dari list, atau bisa juga menggunakan dir, yaitu bisa digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah direktori yang sedang aktif. Tuh kan, ada direktori musik yang sudah kita buat tadi. Sekarang mari kita coba lagi membuat direktori gambar dengan perintah mkdir gambar. Lalu kita cek lagi menggunakan ls. Oke, direktori musik dan gambar sudah dibuat. Setelah membuat direktori, mari kita masuk ke dalam direktori musik. Caranya yaitu menggunakan perintah cd, yaitu singkatan dari change directory, yang digunakan untuk mengubah direktori yang sedang aktif. Misalnya kita masuk ke musik menggunakan perintah cd musik, maka kita akan masuk ke dalam direktori musik. Cara ceknya bisa menggunakan pwd, atau lihat saja yang tadinya hanya garis miring di atas menjadi garis miring /musik. Nah, di sini bagaimana sih cara merubah dari direktori aktifnya yaitu musik menjadi ke gambar? Caranya yaitu menggunakan cd juga, yaitu menggunakan cd lalu masukkan alamat dari
direktorinya. Karena gambar berada di direktori root, maka menulisnya cd/root/gambar, atau bisa juga cd _ di atas /gambar. Sekarang kita coba buat file. Ingat ya, file dan directory atau folder itu berbeda. Maka kita tidak bisa membuat file menggunakan mkdir. Cara membuat file yaitu dengan perintah touch untuk membuat file. Misalnya touch png. Kita cek dengan menggunakan ls. Lalu kita coba buat direktori baru. Kita cek menggunakan ls. Loh, cara membedakan direktori dengan file gimana ya? Nah, caranya itu menggunakan ls-l. ls-l itu digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah direktori yang sedang aktif secara rinci. Bisa kita lihat bahwa direktori memiliki simbol D di depannya, sedangkan file tidak memiliki simbol D di depannya. Oke. Karena filenya sudah dibuat, sekarang kita akan mengedit isinya, yaitu menggunakan Nano atau Pico, yaitu text editor di Linux, sama seperti Notepad pada Windows. Misalnya, saya akan mengisi file PNG ini dengan menggunakan Nano PNG, lalu kita masuk ke tampilan text editor dari Linux ini. Saya akan tulis, aku adalah file. Lalu cara menyimpannya yaitu ctrl+o dan enter untuk mengkonfirmasi, lalu ctrl+x untuk keluar dari tampilan text editor Linux. Nah, sekarang kita sudah mengisi file PNG ini. Cara mengeceknya itu dengan menggunakan perintah less, more, atau cat. Jika kalian menggunakan less, maka kalian harus keluar. Keluarnya itu dengan cara menekan ctrl+z. Tapi kalau menggunakan yang lain seperti more atau cat, kalian tidak perlu menekan ctrl+z untuk keluar. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengcopy file PNG ini. Caranya dengan perintah cp, yaitu singkatan dari copy. Misalnya kita akan mengcopy PNG ini. Caranya itu cp, nama filenya yaitu PNG, lalu nama file barunya. File yang di-copy tidak boleh memiliki nama yang sama. Maka saya akan menggunakan nama gambar keren. Sip, sekarang kita cek menggunakan ls. Nah, membuat file dan folder itu kan sudah. Sekarang cara menghapusnya. Cara menghapus file dan folder itu agak berbeda. Untuk menghapus file menggunakan perintah rm, singkatan dari remove. Kita tulis rm spasi nama filenya. Dan untuk cara menghapus direktori atau folder itu ada dua cara, yaitu rmdir dan rm-r. Bedanya adalah rmdir digunakan untuk menghapus direktori yang kosong seperti direktori musik, sedangkan rm-r digunakan untuk menghapus secara rekursif, yaitu untuk menghapus direktori yang memiliki subdirektori atau di dalam direktori itu ada isinya, seperti pada direktori gambar. Selanjutnya kita cari tahu cara meng-add user, yaitu menggunakan perintah user add dan add user yang sama-sama digunakan untuk membuat user. Bedanya user add itu hanya menambahkan user tanpa ada password, lalu add user itu menambahkan user dengan password yang wajib diisi, lalu full name, nomor telepon, dan lain-lain yang boleh dikosongkan. Cara mengecek usernya yaitu dengan perintah cat /etc/passwd. Bisa kita lihat ada di paling bawah nama usernya. Lalu ada grup. Cara membuat grupnya yaitu dengan add group. Misalnya add group tjkt. Cara mengeceknya yaitu get end group. Atau bisa juga get end group dan tambahkan nama grupnya. Grup itu digunakan untuk membuat grup dari berbagai user. Misalnya user Zul dan Prawir ingin dimasukkan ke dalam grup TJKT, maka perintahnya adalah usermod
min ag, nama grupnya yaitu tjkt, lalu nama usernya yaitu Zul. Bisa dilihat bahwa anggota yang ada di dalam grupnya adalah Zul dan Prawir. Setelah kalian mempelajari user dan grup, masih ingat dengan drwr min xr min x2 root itu apa sih? Nah, simbol D-nya itu melambangkan directory, bahwa itu adalah directory atau sebuah file. Jika tidak ada D, berarti itu adalah sebuah file. Jika ada D-nya, berarti itu adalah sebuah directory. Lalu rwx itu untuk melambangkan R yaitu read atau membaca, W yaitu write atau menulis, dan X adalah execute. Rwx yang pertama digunakan oleh user, Rwx yang kedua digunakan oleh group, dan Rwx yang ketiga digunakan oleh other. Selain D, Rwx itu semacam otoritas atau izin yang dimiliki oleh user, group, dan other dalam menggunakan folder atau file. Misalnya, jika rwxr min x min x, maka user memiliki izin untuk membaca, menulis, dan execute. Group memiliki izin untuk membaca dan execute. Other memiliki izin hanya untuk execute. Nah, cara untuk mengubahnya ada dua cara. Yang pertama, dengan perintah chmod. U yaitu user, G itu group, dan other itu O plus X, W atau R. Lalu masukkan nama foldernya. Untuk menambah izin, untuk menguranginya itu chmod U, G atau O, min X, W atau R, lalu masukkan nama foldernya. Yang kedua adalah menggunakan angka. Misalnya chmod 777 dokumen, maka hasilnya adalah, nah di sini user itu R sama dengan 400, W-nya itu 200, dan X-nya itu 100. Lalu grup itu R-nya 40, W-nya 20, X-nya 10. Untuk other, R-nya 4, W-nya 2, dan X-nya 1. Selain itu, ada juga root dan root. Root yang pertama digunakan oleh user, dan root yang kedua digunakan oleh group. Ini mengarah pada kepemilikan file tersebut. Cara mengubahnya yaitu dengan perintah chown, singkatan dari change owner, untuk mengubah pemilik folder. Pemilik foldernya itu berupa user saja ya. Misalnya chown, nama usernya, dan nama folder atau file yang mau diubah. Selanjutnya chgrp, yaitu singkatan dari change group, untuk mengubah grup pemilik folder atau file. Misalnya chgrp, nama grupnya, dan nama folder atau file. Dan terakhir, cara untuk men-shutdown Debian 11. Caranya itu dengan perintah shutdown now atau init 0. Oke, sekarang saya shutdown Debian 11-nya. Nah, untuk perintah dasarnya segitu saja untuk sekarang. Jadi, saya Zulfa Prawira Negara, pamit. Dah.